Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja nih ke definisi regresi, korelasi, dan determinasi. Yang pertama adalah regresi ya. Definisi regresi yaitu teknik untuk menentukan persamaan matematis antara beberapa variabel. Jadi regresi itu adalah teknik untuk menentukan persamaan matematis antara beberapa variabel. Diingat ya. Next adalah definisi koefisien korelasi, yaitu suatu ukuran hubungan antara dua variabel yang memiliki nilai antara negatif 1 dan 1. Next, koefisien determinasi, yaitu kuadrat dari koefisien korelasi atau R kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari atau mengerjakan contoh soal untuk mencari regresi, korelasi, dan determinasi. Nah, jadi ini adalah contoh soal untuk mencari regresi dan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ini adalah yang dicari adalah permintaan atau QD dan harganya atau P. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel ya. Jadi di sini untuk mempermudah dia harus menggunakan atau mencarinya dengan tabel seperti ini. Yang pertama ini udah aku buat ya, persamaan regresi, dan yang kedua ini koefisien korelasinya, tabelnya ya. Jadi penjelasan yang pertama dulu, untuk mencari persamaan regresi dimasukkan deh, ini tadi kan di soal udah ada ya QD-nya ini dan harganya atau P-nya ini ya. Ini kita masukkan aja dari soal. Terus tinggal kita buat sigma QD-nya. Sigma QD-nya itu di sini itu simpelnya itu adalah total dari QD-nya ini. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ditambah 10. Jadi ini totalnya ya. Sigma QD sama dengan 68. Nah, sama nih kayak tadi untuk mencari sigma QD-nya, yang harganya itu juga dibuat sigma P-nya. Sigma P sama dengan 63 ya. Penghasilan dari 8 sampai 5. Nih. Lanjut di sini mencari QD kuadrat. QD kuadrat itu berarti dari sini ya. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Seterusnya sampai 10 pangkat 2. Atau 10 dikali 10 sama dengan 100, lalu ditotalkan menjadi sigma QD kuadrat sama dengan 516. Ini ya di total. Nah, lanjut kita cari QD kali P. Jadi ini QD kali P, berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. 4 dikali 7 sama dengan 28. Seterusnya ini QD dikali P, seterusnya dijumlahkan atau dikalikan, lalu inilah hasilnya dari QD dikali P. Ini dia hasilnya. Lanjut ditotalkan, dari hasil QD kali P ditotalkan menjadi sigma QD dikali P sama dengan 409. Ini ya totalannya. Sudah seperti ini. Lanjut kita akan cari deh regresinya. Nah, setelah sudah kita buat tadi tabelnya, jadi tinggal kita masukkan aja ke rumus-rumusnya ya. Ini yang pertama diketahui N sama dengan 10, itu didapat 10 itu dari jumlah seri dari data, yang dimana data yang kita peroleh dari contoh soal tersebut, adalah ada 10. Di bagiannya ini aku tunjukin ya, dari mana dapatnya N sama dengan 10 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas kan 10. Jadi ini adalah seri datanya ada 10. Begitu. Jadi yang pertama kita cari SSQD kali P-nya,
yaitu rumusnya adalah sama dengan sigma Qd dikali P dikurang sigma Qd dikali sigma P per N. Baru tinggal kita masukkan aja yang kita peroleh tadi ya. Sigma Qd kali P nya kan 409 dikurang ini sigma Qd 68 sigma P 63 per N nya itu kan 10 per 10. Lanjut di bawahnya 409 dikurang ini dapat dari mana, dikali ya, ini adalah perkalian dari 68 kali 63, jadi hasilnya 4284, terus diturunkan per 10 nya. Lanjut 409 dikurang 4284 dibagi 10, hasilnya adalah 428,4. Jadi 409 dikurang 428,4 sama dengan negatif 19,4. Ini dia negatif ya hasilnya. Lanjut kita mencari SS dari Qd saja. Ini rumusnya adalah sigma Qd kuadrat dikurang sigma Qd kuadrat per N. Berarti sigma Qd kuadratnya kita tadi sudah dapat ya 516. Lanjut dimasukkan saja dari yang kita peroleh tadi di tabel. Sigma Qd kuadratnya ini berarti 68 kuadrat per 10. 516 dikurang ini 68 kali 68 hasilnya 4624 per 10. 516 dikurang 4624 per 10 hasilnya 462,4 sama dengan, jadi SS Qd nya sama dengan 53,6. Selanjutnya mencari B. B di sini adalah kemiringan garis linear yang rumusnya adalah SS Qd dikali P per SS Qd. Ya baru kita turunkan aja. Ini kan udah didapat ya dari atas ini. Berarti SS Qd kali P nya itu minus atau negatif 19,4 per 53,6. Baru dihitunglah penjumlahannya ya kan. Ini berarti perbagian ya. Minus 19,4 per 53,6 sama dengan minus 0,36. Jadi kalau kalian mau menggunakan kalkulator, ini adalah negatif 19,4 dibagi 53,6, hasilnya adalah negatif 0,36. Itu. Lanjut kita mencari Y. Y itu adalah sumbu ya, sumbu yang bersinggungan, berarti rumusnya adalah Y sama dengan sigma P per N. Sigma P nya 63, N nya 10, berarti 63 dibagi 10, 6,3. Ini X nya itu sumbu X ya, berarti sigma Qd per N. Sigma Qd nya 68, N nya 10, 68 dibagi 10, 6,8. Lanjut kita masukkan untuk mencari A. A di sini adalah intercept atau jarak dari titik Y sama dengan 0 ke titik awal garis linear bersinggungan dengan sumbu Y. Oke, jadi rumusnya adalah A sama dengan Y dikurang BX. A sama dengan Y nya tadi berapa? Yang kita dapatkan 6,3 dikurang B kali X ya. B nya negatif 0,36, X nya 6,8. Berarti 6,3 ini diturunkan dikurang ini 0,36, negatif 0,36 dikali 6,8. Ini dikali dulu ya, baru hasilnya adalah negatif 2,448. Kenapa hasilnya A ini bisa positif? Karena ini kan pengurangan ya, pengurangan, dan yang di sebelah sini tuh udah negatif. Jadi negatif ini kalau ketemu negatif lagi jadi positif plus. Jadi 6,3 ditambah 2,448 sama dengan 8,748. Itu ya. Baru kita cari Y nya. Y sama dengan rumusnya A ditambah BX.
diturunkan A-nya 3,852 hasil dari yang kita jumpa tadi ya. Jadi ini aku tadi salah penulisan, A-nya itu harusnya ini 8,748 ditambah minus 0,36x. Ini minusnya itu dari sini ya, dari B-nya itu. Jadi maka nilai B negatif berarti garis regresi memiliki kemiringan negatif atau turun dari kiri atas ke kanan bawah. Harusnya ini ya, hasilnya A. Ini tadi aku salah penulisan aja. Yang nomor 1 udah selesai ya. Ini dia jawabannya. Nah, yang nomor 2 ini mencari koefisien korelasi dan determinasinya juga ya. Ini sekaligus saja, karena determinasi itu cuman R kuadrat doang. Jadi yang pertama ini adalah rumusnya SSQD kali P. Ini kan udah kita dapat ya dari yang pertama tadi, tinggal diturunkan aja, disalin aja. Nih yang kayak gini, ini kan udah ada nih di nomor 1 tadi. Terus yang ini yang belum ada, SSP-nya. Jadi rumusnya adalah sigma P kuadrat dikurang sigma P kuadrat per N. Sigma P kuadratnya itu kan 405 dikurang sigma P nya itu 63 baru dikuadratkan per 10. Berarti ini 63 kali 63 hasilnya 3969 per 10. Ini diturunkan aja 405 nya ya. Terus 3969 dibagi 10 hasilnya 396,9 dikurangkan 405 dikurang 396,9 hasilnya adalah 8,1. SSP nya 8,1. Terus ini mencari korelasinya ya. Rumusnya R sama dengan SSQD dikali P per akar SSQD dikali SSP. Ini dimasukkan aja nilainya, negatif 19,4 per akar 53,6 dikali 8,1. Ini dikerjakan dulu ya. 53,6 dikali 8,1 hasilnya 434,16. Berarti ini akar 434,16 adalah 20,84. Ini diturunkan aja berarti negatif 19,4 per 20,84. Hasilnya R sama dengan negatif 0,93. Nah, untuk mencari determinasinya, ini kan dari definisinya itu kuadrat ya. Determinasi itu adalah R kuadrat. R kuadrat sama dengan negatif 0,93 dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 0,865. Kenapa hasilnya positif? Karena negatif 0,93 dikali negatif 0,93 itu negatif kali negatif tetap hasilnya positif ya. Jadi jangan tanya lagi kenapa di sini positif, karena setiap perkalian jika negatif kali negatif itu hasilnya positif, tapi kalau cuma salah satunya negatif itu baru hasilnya negatif. Jadi koefisien korelasinya itu adalah negatif 0,93, bahwa R memiliki tanda negatif yang menandakan bahwa Q, D, dan P berkorelasi negatif, dan koefisien determinasi selalu bernilai positif. Ini seperti yang aku penjelasan tadi, karena perpangkatan akan menghilangkan tanda negatif. Oke, sampai sini sudah selesai ya. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti, bisa langsung komen. Thank you.